Shalom saudaraku, sebuah sukacita untuk saya hari ini bisa membagikan sebuah renungan yang berjudul Berharap karena Allah. Dan izinkan saya membuka dengan pembacaan dari firman Tuhan dari Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Satu hal yang pasti kita lakukan selama kita hidup adalah berharap. Kita semua pernah dan mungkin sedang menantikan atau mendoakan suatu hal. Kita sedang berharap tentang sesuatu hal. Ada yang berharap mendapatkan apa yang kita butuhkan. Mungkin kendaraan yang baru, gadget yang kekinian, naik jabatan, goal, proyek, atau berlibur di tempat idaman. Ada yang mengharapkan bertemu sang belahan jiwa, atau berhasil melanjutkan studi. Daftar panjang ini sepertinya tidak kunjung selesai. Sungguh, kita ini makhluk yang terus berharap. Sebagai orang percaya, kita hampir selalu datang kepada Tuhan dengan membawakan harapan dan permohonan kita. Namun ada pula sebagian dari kita yang berharap untuk tidak mendapatkan sesuatu. Misalnya, mungkin kita berdoa agar saat pandemi ini yang masih berlangsung sekarang ini, jangan sampai pandemi ini mengancam kepastian karir dan usaha kita, atau membahayakan kesehatan kita atau keluarga kita. Ada yang sedang berharap agar jangan sampai hasil medical check up-nya positif, menunjukkan penyakit tertentu yang mengancam jiwa. Kita berharap tidak terjadi apa-apa saat orang yang kita kasih melakukan perjalanan. Kita berharap diberi umur panjang untuk berkarya dan memberkati mereka yang dekat di hati kita. Ada juga yang dalam kesedihan, penyesalan, dan mungkin penyangkalan, berharap andaikan kesempatan masih ada, bahwa waktu bisa diulang kembali, masih ingin bersama mereka yang telah pergi. Berandai-andai jika semua bisa diperbuat lebih baik lagi, jika semua masih ada seperti sedia kala. Kita semua sungguh tidak pernah berhenti berharap. Dan merenungkan keberadaan kita yang berharap ini, saya yakin banyak dari Anda akan setuju jika saya katakan bahwa yang kita cari dalam proses berharap di balik semuanya ini, yang kita harapkan dan doakan, sebenarnya adalah agar kita menemukan kedamaian. Suatu kondisi di mana kita merasa aman, tidak berkekurangan, dan jauh dari duka atau penderitaan. Namun di sisi lain, akan kurang realistis rasanya jika kita tidak mengakui bahwa selain berharap, hidup kita juga diwarnai dengan kekecewaan, bahkan pada titik tertentu keputusasaan. Saat dimana kenyataan yang kita terima berbeda, atau yang harus kita jalani ternyata berbeda, tidak sesuai dengan harapan. Mungkin kita membatin, mengapa ini terjadi? Mungkin kita mencoba memperbaiki keadaan dengan menemukan kesalahannya. Apakah ini kesalahan saya? Apakah ini salah dia? Atau mungkin Tuhan yang salah? Semakin jauh kita berada dan berjalan bersama Allah, akan ada banyak hal yang perlu kita gumulkan melalui firman-Nya. Ada sejumlah harapan yang perlu kita rekonsiliasikan, karena kekecewaan kerap kali mempengaruhi keintiman dan iman kita kepada Allah. Maka sambil kita merenungkan beberapa bacaan berikut ini, saya berdoa kiranya Roh Allah yang baik itu memimpin kita ke dalam kepenuhan, kebenaran, dan kasih karunia. Bagi kita yang sudah familiar dengan kitab-kitab sastra hikmat dalam Perjanjian Lama seperti kitab Mazmur dan Amsal, kita mungkin hampir hafal dengan Mazmur 1 yang mengatakan,
kurang lebih seperti berikut. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Atau Amsal 1 ayat 7a mungkin, yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya percaya kedua nas tadi yang melandasi hampir semua gagasan masing-masing di dalam kitab Mazmur maupun kitab Amsal memang benar adanya. Keduanya memperkenalkan kita pada sosok Allah yang amat mencintai kita manusia. Dan dalam relasi dan dialog inilah Ia menghendaki pula kasih, penghormatan, dan juga ketaatan kita. Namun meski demikian, di dalam Alkitab yang sama, kita juga akan menemukan kisah-kisah umat Allah, pribadi-pribadi yang ternyata bergumul dengan janji-janji tadi. Kita akan belajar bagaimana melalui harapan yang tertunda, bahkan seolah ditolak, mereka menemukan sisi dari pribadi Allah yang lebih dalam dari yang mereka kenal sebelumnya. Mari kita melihat figur kita yang pertama, yaitu Ayub. Ayub dikatakan sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Ayub adalah orang yang berpengetahuan menurut Amsal tadi. Dan ia adalah orang yang berbahagia menurut kitab Mazmur tadi. Di dalam teks bahasa Ibrani-nya, Mazmur 1 memakai kata asher untuk menyatakan berbahagia atau diberkati. Dan padanan kata yang sama dalam bahasa Yunani-nya yang dipakai di versi Septuaginta adalah makarios, juga berarti diberkati. Maka Ayub adalah contoh orang yang seharusnya diberkati, bersukacita, berbuah, dan berhasil. Dalam Ayub 1 ayat 5 bahkan dikatakan bahwa Ayub selalu bangun pagi-pagi setiap anaknya usai berpesta, dan Ayub mempersembahkan korban bakaran karena pikirnya mungkin saja mereka sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hati mereka. Ayub sangat teliti dalam memastikan Allah berkenan atas hidupnya dan hidup keluarganya. Kalau ada orang Kristen zaman now yang akan baik-baik saja dan bahagia, seharusnya itulah Ayub. Masuk akal, bukan? Namun kita ketahui bersama bahwa dalam perjalanan kisah ini selanjutnya Ayub diizinkan Allah melewati begitu banyak kesedihan dan penderitaan. Ini terjadi terutama setelah iblis memberikan tantangan di hadapan Allah untuk membuktikan kesetiaan Ayub pada Allah. Jika Ayub tidak lagi ada dalam pagar perlindungan Allah, akankah dia tetap setia? Maka sesegera itu pula lah harta dan anak-anak Ayub lenyap. Ia sendiri ditimpa sakit. Para sahabatnya menuduhnya melakukan dosa yang menyebabkan ia menderita secara demikian. Dan akhirnya istri Ayub pun menyuruhnya mengutuki Allah saja dan mengatakan bahwa adalah lebih baik jika Ayub mati saja. Sedemikian berdukanya Ayub sehingga ia mempertanyakan hari di mana ia dilahirkan. Sebuah statement tipikal ala perjanjian lama untuk menggambarkan tekanan batin yang amat sangat berat. Barulah di bagian akhir kisah kita bersama Ayub menjumpai Allah yang sanggup memulihkan, namun juga sekaligus Allah yang menghargai proses. Setelah Ayub menggugat Allah, Ayub kemudian menyadari bahwa satu-satunya yang ia pahami adalah ketidakpahamannya akan kebesaran Allah. Dan dalam satu hal yang tersisa yang masih ia miliki, yaitu pengenalan. Namun yang kali ini pengenalan itu yang sudah bertambah. Di dalamnya keakraban, trust atau kepercayaan itu diperbaharui. Ayub menerima apapun keputusan Allah dengan tanpa mendapat apa-apa, mengutip tantangan iblis di Ayub 1 ayat 9 yang akhirnya dimentahkan oleh kasih karunia Allah. Ayub tetap setia. Beralih dari Ayub, kita mendapati kisah Yunus. Allah mengutus Yunus untuk memberitakan pesan penghakiman Allah atas kota Niniwe. Namun selain penghakiman, pesan tersebut juga ternyata menyertakan pintu hati Allah yang terbuka untuk mengampuni dan membatalkan hukuman mereka. Kitab Yunus sendiri tidak merinci seberapa besarkah kejahatan Niniwe. Namun kita dapat menjumpai gambaran tersebut di dalam kitab Nahum pasal ketiga misalnya,
Di sanalah digambarkan bagaimana Niniwe dengan penuh kekerasan dan kekejaman menganiaya atau bahkan membunuh musuh mereka. Niniwe sebagai kota dari kerajaan Asyur atau Assyria kuno yang terletak di sekitar kota Mosul pada hari ini di negeri Irak modern. Kota ini diyakini oleh para ahli kitab suci sebagai kota-kota dengan orang-orang yang membunuh kaum kerabat Yunus dengan keji. Jadi selain bahaya atas keselamatannya sendiri, sangat bisa dipahami mengapa Yunus enggan ke Niniwe. Yang menarik pada awalnya, Allah hanya menitipkan pesan penghakiman. Jika kita membaca di Yunus pasal 1, barulah di pasal terakhir kita tahu alasan keengganan Yunus yang kedua, yaitu bahwa Yunus adalah nabi yang sangat mengenal karakter Allahnya, dan firasatnya berkata bahwa Allah sudah menentukan pertobatan Niniwe. Allah sudah menentukan kasih karunia untuk Niniwe, kota yang di mata manusia manapun tidak layak untuk menerima kesempatan kedua. Yunus berfirasat bahwa Allah yang dia sembah dan dia kenal akan berbelas kasihan kepada para pembunuh ini. Bagi Yunus, pengampunan Allah adalah gambar ketidakpedulian Allah akan keadilan, seakan-akan penderitaan Yunus tidak pernah terjadi. Sebagian kita mungkin bisa menempatkan diri kita di posisi Yunus. Kala sekitar kita mempersalahkan kita yang masih bergumul dalam isu kasih dan pengampunan, kita mungkin menjerit tertahan seperti Yunus yang merasa terzalimi. Lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus yang sedemikian mengenal karakter Allah pun harus mengalami kecewa yang amat dalam untuk memahami betapa ia ternyata tidak jauh berbeda dengan Niniwe. Yunus sama seperti Niniwe adalah orang-orang berdosa, jauh dari Allah. Namun Yunus pun seperti Niniwe sama-sama dikasihi Allah dan bisa diampuni. Harapan Yunus untuk melihat keadilan kandas. Namun hari itu kisah keselamatan terjadi dan bergaung dan dikotbahkan dengan indah dan bahkan tersedia bagi saudara dan saya hingga hari ini. Dari Yunus mari kita maju, fast forward sekitar 900 tahun. Seorang pelayan jemaat mula-mula, seorang yang dikejutkan Allah begitu rupa sehingga ia tidak lagi mengenali dirinya karena apa yang kini dijalaninya begitu jauh berbeda dengan apa yang ia cita-citakan sebelumnya. Dialah Rasul Paulus. Sebagai rasul dan penulis, Paulus memberikan warna yang mendalam bagi seluruh kitab Perjanjian Baru. Dari berbagai surat yang ditulisnya lah kita belajar memahami karya Allah, utamanya karya penebusan dan keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Kata-kata seperti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sudah familiar ya, Roma 8 ayat 28. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Semuanya ini menjadi pesan-pesan yang ditangkap oleh sebagian kita sebagai narasi bahwa pemberitaan Injil selayaknya syarat dengan nuansa kekuatan adikodrati dan kemenangan, sehingga dengan sendirinya keadaan yang menyerupai kelemahan dan ketertundukan adalah tanda bahwa kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin ada yang tidak beres. Namun jika kita teliti, setidaknya 3 pesan di atas saja dengan keseluruhan pesan dalam surat Paulus masing-masing, kita dapat menemukan bahwa pesan-pesan tadi merupakan ekspresi iman Paulus dikala ia bimbang. Paulus yang bimbang dalam perjalanan kekristenannya. Ini adalah ekspresi iman Paulus yang dalam menghadapi penderitaan, yang menderita, teraniaya demi memberitakan keselamatan dalam Kristus Yesus. Paulus bukanlah orang yang selalu sehat, selalu penuh keyakinan, dan pastinya bukan seorang yang tanpa pergumulan dan dosa. Paulus adalah kita semua.
Kita tahu dari berbagai sumber sejarah dan tradisi gereja bahwa Paulus menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang tawanan, dan hidupnya berakhir sebagai seorang martir di ujung pedang. Apakah ini kemenangan? Paulus mengatakan, ya. Inilah kemenangan, bahwa seperti halnya Ayub, pada akhirnya Paulus tetap diberkati, hingga kuat memelihara iman. Pada akhirnya nampak sudah bahwa hidupnya adalah sungguh Kristus, dan kematian disebutnya sebagai keuntungan, sebagai kemenangan. Kehidupan Paulus menjadi kanvas lukisan kasih Allah yang memerdekakan itu hingga titik penghabisan. Paulus tidak mendapatkan apa yang secara manusiawi ia harapkan, tidak. Namun Paulus mendapatkan hal yang lebih baik, bahkan dikatakan sebagai kemenangan, yaitu kehidupan yang seutuhnya didedikasikannya untuk mencerminkan Dia yang memberinya kehidupan yang baru, Yesus Kristus. Lalu bagaimanakah kisah-kisah tadi menjadi jawaban atas kenyataan yang kita alami saat ini? Seringkali dalam berharap kita bertindak seperti Ayub, yang mempersembahkan korban untuk menjaga perasaan Allah kalau anak-anaknya telah berdosa. Tidak ada yang salah dalam tindakan tersebut memang. Namun apakah saat kita melakukan semuanya itu dan toh masalah tetap datang, apakah kita lantas mengkomoditikan ibadah kita tadi, lalu membandingkannya dengan penderitaan yang kita alami dan kita mulai menggugat hal itu di hadapan Allah sebagai ketidakadilan? Kenapa begini Tuhan? Dalam kasus lainnya, tanpa sadar kita mungkin masuk dalam kondisi yang saya sebut sebagai suppressed distrust, atau kepercayaan yang tersamar, tersamar. Kita melakukan aktivitas rohani dengan penuh kesungguhan demi terkabulnya doa atau terhindar dari suatu kemalangan. Namun yang sejujurnya ada di bagian dasar dari semuanya itu adalah sebenarnya ketakutan dan ketidakpercayaan. Kita tidak bisa berserah dan berkata bahwa apapun yang terjadi Allah itu tetap baik. Sehingga lewat doa, mungkin bahkan puasa, dan praktek spiritual lainnya, kita mencoba memastikan outputnya, memastikan jawaban doa, bahwa jawaban itu akan memihak kepada kita. Dan semuanya itu dengan dalih kebutuhan. Praktek saleh yang seharusnya berkenan kepada Allah yang menggambarkan keintiman kita dengan Bapa Surgawi, kita malah menjadi ajang tarik tambang rohani dan perang atas kendali, atas outcome tadi. Layaknya dua orang yang asing yang tidak saling mengenal. Bukankah begini cara dua orang yang tidak mengenal supaya interaksi bisa berjalan? Mereka akan melakukan perjanjian mengikat yang sifatnya transaksional dan beneficial. Apakah terbukti menguntungkan, baru kita menjalankan hubungan. Pada saatnya pun ketidakpercayaan yang tersamar seperti ini akan memakan korban, utamanya kita sendiri. Dalam penderitaan yang layaknya Ayub, jika penderitaan itu datang saat nurani tidak mampu lagi ditata demi pencitraan, kegalauan dan pertanyaan yang jujur akan dipaksa mengemuka. Kalau saya sudah lelah dan habis-habisan melayani Dia, kalau Allah mengasihi saya, jika Ia dekat, namun nyatanya keadaan saya seperti ini, masih adakah alasan bagi saya untuk berada dalam hubungan yang baik-baik saja dengan Dia? Bahkan jauh lebih lagi, jika Ia tidak merespon dan menolong, apakah karena saya berdosa? Penghakiman, pendakwaan mulai masuk. Ataukah saya sedang menipu diri sendiri jangan-jangan, dan membayangkan Allah yang sebenarnya tidak ada? Disinilah iman mulai goyah. Saat kita berharap kepada Allah, iman kita sangat bisa rentan dan terhempas karena badai kehidupan. Relasi kita dengan Allah terganggu saat harapan kita seolah tidak didengar Allah. Banyak dari kita masuk ke dalam periode bergumul dengan Tuhan. Kita lebih lagi kecewa karena kegagalan kita berharap. Kita yang belum diberkati dikait-kaitkan dengan apakah kita kurang berdoa, kurang beriman, kurang kudus, kurang ini, kurang itu, pokoknya kurang, semua kurang. Lalu bagaimana Allah merespon harapan dan kekecewaan kita ini? Dapatkah kita menemukan kembali alasan untuk mendekat setelah nampaknya surga diam
Dan Tuhan menjawab, tidak. Mungkinkah kita kembali pada keyakinan, pengharapan, dan kedekatan yang mungkin pernah kita miliki bersama Dia? Mampukah kita kembali berharap tidak hanya kepada Allah, namun juga berharap karena Allah, karena kita mengenal Dia, dan karena kita mengasihi, dan karena kita mempercayai Dia, karena kita mengenal dan entah bagaimana masih mampu berserah kepada Allah? Masih mungkinkah? Maka disinilah saya melihat perjanjian baru mengisahkan dan bahkan melimpahkan bagi kita semua kuasa untuk menemukan makna dan sukacita dalam pengharapan. Dan kuasa itu kita temukan dalam pewahyuan pribadi Kristus Sang Firman dan juga pribadi Allah Roh Kudus. Dalam perjalanan sejarah manusia yang terus bergulir, terus bergumul dan berharap kepada Allah yang berdaulat itu, di tengah-tengah semuanya itu hadirlah Yesus Kristus, yang dalam rupa manusia tidak luput dari kemanusiaan, yang juga berharap dan bergumul. Lewat pergumulan manusiawi, Dia mengisahkan tentang Bapanya, yang dalam kasih yang tidak terlukiskan, tahu dan bersedia memberikan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Salah satu kisah tersebut dapat kita jumpai saat Yesus menyembuhkan seorang buta di Lukas 22. Yesus menegaskan bahwa kemuliaan Allah tetap dapat dinyatakan melalui kelemahan, bahkan dosa manusia. Si buta sama seperti kita semua adalah tentunya juga manusia yang berdosa. Namun bukan dosa itulah yang menjadikan ia buta. Dan sudah tentulah dosa yang sama tidak bisa merintangi cinta kasih yang Allah ingin curahkan kepadanya dan juga kepada kita. Dia, Yesus, juga menghidupi kebenaran itu lewat kisahnya di Taman Getsemani, lewat cawan yang harus ditanggungnya, lewat permohonannya agar diluputkan dari derita, dan lewat penghiburan yang ia terima, akhirnya ia tetap menerima jalan salib dan menjalani kisah sengsara dengan penuh kerelaan, ketaatan, bahkan sukacita. Justru lewat kisah permohonan yang seolah ditolak inilah, yang ditolak Bapa inilah, Yesus menggambarkan dengan sempurna kasih dan kerinduan Allah untuk berelasi dengan kita. Maka kini kisah Getsemani menjadi gambaran bagi kita semua bahwa di dalam permohonan, pergumulan, dan kesunyian ada relasi yang hendak dibangun dan ada karya agung yang hendak diselesaikan oleh Allah semesta alam. Sang kesempurnaan kasih itu dengan dan melalui kita yang rapuh, terbatas, dan bergumul ini. Tidak hanya sampai di sana, kabar baik itu kita lanjutkan di dalam Lukas 11 ayat 9-13. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, bagian ini paralel dengan Matius 7 yang tadi kita sudah baca. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Teks serupa yang kita baca di Matius 7 di awal perenungan tadi kini dilengkapi oleh Lukas. 2 poin setidaknya dapat memberkati kita dari ayat 13 tadi. Pertama, Allah Bapa mengasihi anak-anaknya dalam hal saat kita meminta maka Dia memberikan yang terbaik. Dan yang kedua, dalam setiap permohonan kita, Roh Kudus hadir sebagai pemberian yang baik itu. Nah, ada apa dengan Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus menjadi jawaban dan pemberian terbaik dari sebuah permintaan? Jika kita mengamati dan mempelajari Injil Lukas, kita akan menemukan bahwa pribadi Allah Roh Kudus tidak semata melengkapi catatan kejadian Matius 7 tadi. Dalam pemberitaan Injil Lukas, Roh Kudus menjadi benang merah, nafas, dan driving force, kekuatan pendorong dari karya Yesus Kristus, yang kemudian dilanjutkan kepada kisah para rasul setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Dalam pembacaan Injil dan kisah para rasul, kita menemukan setidaknya 2 karakteristik Roh Kudus. Pertama,
Ia adalah roh persekutuan sejati. Kisah Rasul menggambarkan Roh Kudus yang meneguhkan kehadiran Yesus, yang justru semakin nyata dan menguatkan setelah kebangkitannya. Roh Kudus tidak digambarkan sebatas pemahaman umum akan Pentakosta yang penuh kuasa adikodratif, bukan juga tentang damai atau kepastian duniawi yang bisa didapat melalui kekuasaan, apalagi kepemilikan, bukan. Lagi pula, mari kita memeriksa batin kita sejenak. Apalah artinya jika kita memiliki kuasa? Jika kita merasa sendirian dalam perjalanan iman, atau merasa lelah dalam siklus berharap dan bergumul dengan Tuhan yang tidak kita pahami, bahkan yang kita curigai. Roh Kuduslah yang memungkinkan kita untuk tidak hanya memahami, namun sungguh mengalami persekutuan yang penuh kasih dan rasa saling percaya itu. Di dalam Roh Kudus, pengharapan kita menjadi biduk yang membawa kita ke dalam rangkulan hangat, relasi yang penuh penyerahan dan rasa percaya terhadap kesempurnaan kasih Allah Tritunggal yang menghidupkan, menguatkan, memulihkan, dan menyelamatkan itu. Dan yang kedua, Roh Kudus, ia adalah roh kekudusan. Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa, akan perlunya pertobatan. Dan pertobatan yang dimaksud lebih dari sekedar meninggalkan keyakinan lama, tapi berubah pemikiran dan bertumbuh keluar dari cara pandang lama kita tentang Allah. Roh Kudus menyadarkan kita tentang egoisme kita, terutama dalam berharap, bahwa pusat pengharapan kita adalah Allah dan relasi kita dengan Allah. Dari berharap kepada Allah, kita dibawa kepada berharap karena Allah. Saya ingin menutup perenungan kita dengan sebuah kesaksian pribadi. Putra bungsu kami masih berusia sekitar 2 tahun. Dia mempunyai kebiasaan unik. Jadi saat dia tidak mood makan, ia akan menolak saya menyuapi dia dan dia akan menyebut mama atau koko. Dan saya harus memberikan mangkuk nasinya ke nama yang disebutkan tadi untuk menggantikan saya menyuapi. Baru belakangan saya menyadari bahwa saya bisa menyuruh bocah kecil ini untuk memberikan mangkuk tersebut ke si pemberi makan tadi supaya ia disuapi. Lucu memang. Jadi alih-alih saya yang lebih dekat dengannya memberi makan dan semua drama ini bisa selesai lebih cepat, dia malah mengusulkan sesuatu yang tidak logis bagi orang dewasa sebagai solusi bagi dia. Saya jadi merenung sejenak. Mungkin ini mirip dengan cara kita selama ini berharap dan meminta. Pakai cara kita. Meski Tuhan tahu apa yang lebih baik, kita pakai cara kita. Usulkan cara kita kepada Tuhan. Tuhan tahu ada bahaya di depan jika doa kita yang ini dikabulkan. Tuhan tahu logika kita bermasalah dalam permintaan ini atau permintaan yang itu. Tuhan tahu, dan di dalam kasih-Nya Ia menjawab dengan yang terbaik. Betapa indahnya Dia menjawab dengan yang terbaik. Tidak selalu sesuai. Dan semua itu hadir dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus-Nya. Wow. Saudara, inilah kisah manusia-manusia normal seperti kita. Penuh keterbatasan dan kerapuhan. Melalui himpitan kondisi, mereka sampai di ambang batas ketahanan. Mereka tanpa mampu lagi menata kata-kata, bahasa gugatanlah yang kita lontarkan atas keputusan Tuhan. Dan betapa indah dan agungnya bahwa Tuhan kerap menjawab tetap dengan kasih yang memulihkan dan bahkan secara permanen mengubahkan. Menanggapi pergolakan batin dan kandasnya harapan, saya percaya bahwa kita dapat bergumul bersama dengan pengakuan Yunus. Meskipun aku kehilangan atau tidak memperoleh apa yang kudambakan, meskipun aku nyaris hilang harapan, tetapi aku kenal Kau Tuhan yang kasih-Nya tidak akan hilang. Meski kita tidak melihat tangan Tuhan, kita dapat percaya akan hati Tuhan. Kini kita pun dapat menanggalkan kekhawatiran kita saat kita berharap kepada Allah. Dan kita dapat mengenakan kasih persekutuan dalam pewahyuan dalam Roh Kudus. Kita dapat kembali belajar berharap karena Allah. Karena Bapa yang tidak mungkin memberikan yang buruk. Karena Kristus Sang Putra yang telah menunjukkan teladan ketaatan itu. Karena Roh Kudus, dan akhirnya karena Roh Kudus yang melampaui segala akal itu, yang akan lebih daripada cukup untuk menjadi penghiburan dan bagi kita hari ini dan bahkan sampai selamanya. Ayub
Yunus, Rasul Paulus, bahkan Yesus Kristus sendiri telah dibawa dalam roh untuk menerima jawaban yang lebih baik, melampaui apa yang nampaknya menimpa mereka secara lahiriah. Melalui undangan Roh Kudus, Sang Penulis Agung dari firman yang menggugat sekaligus yang menggugah kita hari ini. Kiranya kita merindukan hal terbaik yang Tuhan, yang Bapa yang baik itu telah siapkan bagi semua kita yang berharap. Dan hal yang terbaik itu adalah persekutuan bersama dengan Roh Kudus di dalam sengsara dan kebangkitan Kristus. Persekutuan yang di dalamnya kita akan mengecap buah kebangkitan yang mulia itu, yang melampaui realita dan keterbatasan imajinasi kita tentang apa itu kedamaian, apa itu kebaikan, bahkan bagaimana seharusnya jawaban sebuah doa dan permohonan itu diberikan. Mari kita hari ini sebagai tubuh Kristus, persekutuan yang dipersatukan dalam Roh Kudus, kita saling mendampingi dan menguatkan satu sama lain, menjadi saudara dan teman bergumul yang penuh kasih persaudaraan terhadap sesama kita, dan juga di tengah dunia kita yang sedang berharap dan penuh pergumulan ini. Banyak hati merindukan tempat bersandar, kesembuhan, pengharapan, dan kekuatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan. Kiranya rahmat Allah Bapa, kebenaran dan kasih yang dinyatakannya dalam Kristus Yesus, damai oleh persekutuan dengan Roh Kudus menemani langkah kita, dan memampukan kita membawa terang Injil Tuhan yang memerdekakan ini, seraya kita terus berharap karena Allah. Kiranya dunia akan sungguh melihat dan mengenal Kristus yang ada di tengah-tengah kita, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.